Tak semua cerita cinta berakhir bahagia, apalagi jika fondasinya dibangun dari kebohongan. Siti, seorang TKW asal Jawa Timur, awalnya hanya ingin mencari nafkah di negeri orang. Tapi nasib membawanya menikah dengan majikannya sendiri, seorang pria kaya raya yang usianya jauh di atasnya. Foto-foto pernikahan mewahnya viral di media sosial. Gaun elegan, kalung emas bertingkat, pesta megah. Semua mengira ia beruntung. Tapi tak ada yang tahu, di balik senyum manisnya tersimpan niat buruk dan rencana licik. Dan ketika rahasia itu terbongkar, balasan dari langit pun tak terelakkan. Assalamualaikum sahabat perjalanan mudah. Cerita ini bukan sekadar kisah, tapi cermin kehidupan, yang mungkin terasa menyentuh, atau bahkan menyakitkan. Sebelum lanjut, bagi yang muslim, jangan lupa tuliskan sholawat untuk Nabi Muhammad. Semoga kelak menjadi syafaat di akhirat. Like, subscribe, dan bagikan kisah ini, karena bisa jadi itu amal jariah untuk kita semua. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Desa Sumberjati, Jawa Timur. Di tengah ladang kering yang retak-retak, tampak seorang gadis muda sedang berpamitan dengan ibunya. Namanya Siti. Usianya baru 22 tahun, tapi tanggung jawab hidup membuat wajahnya terlihat lebih dewasa. Ia akan berangkat ke luar negeri menjadi TKW. Bukan karena ambisi, tapi karena keadaan. Doakan Siti, Bu. Semoga cepat pulang bawa rezeki, ucapnya sambil mencium tangan sang ibu. Ibunya hanya mengangguk pelan, menahan air mata. Sejak ditinggal wafat suami, hidup mereka hanya mengandalkan hasil buruh tani harian. Tak cukup untuk makan, apalagi sekolah adiknya yang masih kecil. Hari keberangkatan tiba. Bus menuju Jakarta menjemput Siti bersama 5 calon TKW lainnya. Di dalam perjalanan, semuanya diam. Wajah-wajah letih dan tegang menghadap keluar jendela. Hanya doa dalam hati yang terus dipanjatkan. Sesampainya di penampungan, Siti dilatih bahasa, diajari pekerjaan rumah, dan diberi arahan bagaimana bersikap di negeri orang. Tak butuh waktu lama, ia dinyatakan siap dan diterbangkan ke Arab Saudi. Hatinya berdebar. Ini pertama kalinya ia menginjakan kaki di luar negeri. Segalanya terasa asing. Di Bandara Riyadh, suhu mencapai 45 derajat. Panas menyengat langsung menyergap tubuhnya yang kurus. Seorang pria Arab berpakaian gamis putih dan surban menjemputnya dengan sopir pribadi. Pria itu memperkenalkan diri sebagai Tuan Malik, majikannya. Dari luar, rumahnya terlihat seperti istana. Gerbang otomatis terbuka ke arah halaman luas dengan taman terawat dan air mancur besar di tengahnya. Di dalamnya, ada pelayan lain, namun semuanya tunduk pada satu orang, Tuan Malik. Ia seorang duda berusia 50-an, pemilik beberapa properti dan bisnis alat berat. Awalnya, Siti bekerja dengan penuh hormat dan disiplin. Ia tahu diri, ia tahu batas. Tapi perhatian Tuan Malik padanya berbeda. Sering diberi makanan khusus, kadang diajak makan di meja utama. Bahkan suatu malam, Siti diminta menemani nonton film di ruang keluarga. Semuanya tampak baik, terlalu baik. Tapi dari sanalah cerita ini berubah. Siti tak tahu, perhatian itu bukan tanpa maksud. Dan ketika ia mulai merasa nyaman, rencana lain sudah menunggu. 3 bulan berlalu. Siti mulai terbiasa dengan kehidupannya sebagai pembantu di rumah megah itu. Ia sudah hafal jadwal makan, urutan menyajikan teh, dan cara menyetrika gamis Tuan Malik tanpa meninggalkan bekas lipatan. Tapi satu hal yang tak bisa ia pahami. Kenapa Tuan Malik makin hari makin sering memperhatikannya? Sore itu, Siti sedang menyapu halaman belakang saat tiba-tiba suara berat terdengar dari belakangnya. Siti, kamu mau tetap di sini lebih lama? Ia menoleh. Kalau Tuan izinkan, saya ingin terus bekerja. Tuan Malik tersenyum samar, tapi matanya menatap tajam. Bukan hanya bekerja. Aku ingin kau tinggal di sini sebagai istriku. Siti terdiam. Lidahnya keluh. Ia tak mengerti. Majikannya sendiri. Melamarnya? Apa maksud Tuan? Aku serius. Siti.
Kau gadis baik. Kau tahu caraku hidup. Aku tak butuh wanita Arab yang hanya kenal pesta dan harta. Aku butuh pendamping. Dan aku melihat itu padamu. Tak lama setelah itu, lamaran itu disampaikan secara resmi. Lewat seorang perantara yang mengurus legalitas pernikahan campuran. Siti sempat bimbang. Tapi dalam pikirannya, ini kesempatan besar. Ia akan menjadi nyonya rumah. Ia akan hidup layak. Ibunya di kampung akan bangga. Hidupnya akan berubah. 2 minggu kemudian, pernikahan mereka berlangsung sederhana namun mewah. Gaun putih panjang membungkus tubuh Siti, cincin emas melingkar di jari manisnya, dan deretan tamu kehormatan hadir menyaksikan. Banyak yang iri, banyak yang mencibir, tapi tak ada yang bisa menolak takdir. Media sosial dipenuhi foto pernikahan itu. Siti terlihat seperti bidadari dari desa, kini berdampingan dengan pria bergelar jutawan. Di balik semua itu, senyuman Siti menyimpan kebanggaan, tapi juga ambisi. Setelah menikah, segalanya berubah. Siti tak lagi tidur di kamar pembantu. Ia pindah ke kamar utama, dilayani oleh pelayan-pelayan yang dulu bekerja bersamanya. Ia menjadi majikan. Suaranya kini berkuasa di rumah itu. Ia mulai memerintah dengan nada tinggi, memarahi pembantu lain, bahkan menghina salah satu wanita tua yang sudah bekerja puluhan tahun di sana. "Jangan ajari aku. Sekarang aku istri sah di rumah ini," bentaknya suatu malam. Di balik tirai mewah itu, sebuah tabir kesombongan perlahan terbuka. Dan dari arah yang tak disangka, azab sudah mulai merangkak pelan. Hari-hari setelah pernikahan berjalan seperti mimpi bagi Siti. Ia tak lagi menyentuh sapu, tak lagi berdiri berjam-jam di dapur panas. Kini ia duduk santai di kursi empuk, dikelilingi wewangian mahal dan perhiasan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Semua pelayan menunduk hormat saat ia lewat. Tapi perubahan itu tidak hanya pada penampilan. Hati Siti ikut berubah. Ia mulai memandang rendah orang lain. Suaranya menjadi tajam, sikapnya mulai kasar. Ia sering menyindir pembantu baru, menyebut mereka jorok dan bodoh. Bahkan pernah, ia menampar seorang pelayan hanya karena lupa menghidangkan teh dengan lemon. "Dulu aku bisa. Kenapa kalian tidak bisa? Dasar pemalas," bentaknya sambil membanting gelas ke lantai. Tuan Malik sempat menegur dengan lembut. Tapi Siti justru balik menyalahkan para pelayan. Kalau mereka tidak disuruh dengan keras, mereka akan seenaknya. "Aku hanya menjaga nama baik rumah ini," katanya, seolah membenarkan semuanya. Yang paling menyakitkan terjadi pada Ummu Rashid, pelayan tua yang dulu selalu membela dan membantu Siti saat awal bekerja. Perempuan itu sudah renta, sering gemetar saat membawa nampan. Tapi Siti mempermalukannya di depan tamu karena menjatuhkan sendok. "Usia tua bukan alasan untuk ceroboh," hardiknya. "Kalau tak sanggup lagi bekerja, lebih baik pulang ke kampung halamanmu." Ummu Rashid menangis di pojok dapur malam itu. Tapi tak ada yang berani melawan nyonya rumah. Tuan Malik pun tampak mulai menjauh. Lebih banyak diam, lebih sering keluar kota. Siti tak peduli. Baginya, ini adalah puncak kehidupan. Ia mulai belanja besar-besaran. Memborong tas, sepatu, perhiasan. Bahkan mengubah dekorasi rumah tanpa izin suaminya. "Aku ini pemilik rumah juga. Aku bebas," katanya ketika ditanya soal uang yang ia pakai seenaknya. Tapi semua itu tidak datang tanpa harga. Pelan-pelan, gangguan mulai muncul. Pintu kamar sering terbuka sendiri saat malam. Lampu mendadak padam saat Siti berjalan di lorong. Dan entah kenapa, ia sering melihat bayangan wanita tua yang menatapnya dari cermin. Wajahnya penuh luka. Matanya merah. Tubuhnya membungkuk seperti terbakar. Siti mengira itu hanya halusinasi. Tapi kejadian itu terus berulang. Dan malam-malam berikutnya menjadi semakin mencekam. Malam itu, Siti terbangun oleh suara gesekan aneh dari arah pintu kamarnya. Ia mengira itu pelayan yang keliru masuk. Tapi saat ia membuka pintu, lorong rumah tampak kosong dan gelap. Angin dingin berembus masuk, membuat kulitnya merinding. Lampu gantung di langit-langit bergoyang pelan meski tak ada angin dari luar.
Ia kembali ke tempat tidur. Tapi belum sempat memejamkan mata, terdengar suara tawa lirih dari balik cermin. Siti menoleh cepat. Cermin besar di sudut kamar memantulkan bayangan yang tidak sesuai kenyataan. Di sana, berdiri sosok wanita tua. Rambutnya kusut, bibirnya sobek, dan matanya memerah seperti menyala. Siti menjerit dan melempar vas ke arah cermin hingga pecah berkeping-keping. Beberapa pelayan datang menghampiri. Tapi saat mereka menyalakan lampu, cermin itu sudah kosong. Tak ada siapa-siapa. Pasti mimpi, Nyonya, kata mereka gugup. Siti hanya mengangguk, tapi hatinya kalut. Ia tahu itu bukan mimpi. Ia tahu apa yang ia lihat nyata. Sejak saat itu, gangguan terjadi hampir setiap malam. Lampu yang menyala sendiri. Suara langkah kaki dari atap padahal tak ada yang di sana. Bahkan piring di dapur jatuh satu persatu tanpa sebab. Semuanya terasa seperti peringatan. Tapi Siti tetap mengabaikannya. Suatu malam, ia memanggil dukun perempuan asal Sudan yang dikenal bisa mengusir roh jahat. Dukun itu mengelilingi rumah sambil membawa dupa dan air bunga. Namun, saat masuk ke kamar Siti, si dukun justru berhenti mendadak dan berbisik. Tempat ini bukan hanya dihuni manusia. Kau telah mengusir orang yang lebih dulu mengabdi, dengan cara yang kejam. Siti terdiam. Ia tahu siapa yang dimaksud. Rashid. Seminggu sebelum gangguan ini terjadi, Siti memecat wanita tua itu dan mengusirnya dalam kondisi hujan deras. Ia tak memberi pesangon. Tak mengizinkan pelayan lain membantu. Rashid keluar dengan tubuh menggigil dan mata berkaca-kaca. Dan kini, bayangannya kembali. Tidak dalam wujud manusia. Malam itu, Siti tak bisa tidur. Ia teringat tatapan terakhir Rashid, penuh luka, tapi juga penuh doa yang terasa seperti kutukan. Malam ke-9 sejak gangguan itu pertama kali muncul. Siti duduk termenung di ruang rias. Di depan cermin yang sebelumnya ia pecahkan, kini sudah diganti baru. Tapi bayangan dalam cermin tak lagi memberi rasa aman. Ia merasa diawasi. Dipelototi dari dalam. Siti mencoba berzikir. Tapi lidahnya keluh. Setiap kali hendak melafazkan nama Allah, tubuhnya bergetar hebat. Peluh dingin membasahi pelipisnya. Suhu ruangan mendadak turun drastis. Jam menunjukkan pukul 1.44 dini hari. Tiba-tiba terdengar suara kursi diseret dari ruang tamu. Siti melonjak dari kursinya dan berlari ke arah pintu. Namun langkahnya terhenti saat melihat lorong rumah yang sepi, tapi penuh bekas jejak lumpur. Jejak itu menuju ke satu arah, kamar tamu di ujung lorong. Kamar yang dulu pernah ditempati Rashid. Dengan langkah pelan dan napas memburu, Siti mengikuti jejak itu. Hatinya dipenuhi rasa takut tapi juga penasaran. Pintu kamar tamu terbuka sendiri perlahan, menimbulkan suara berdecit seperti rintihan. Di dalam, lampu padam, tapi sinar bulan dari jendela cukup membuat Siti melihatnya. Rashid duduk di tepi ranjang, mengenakan gamis putih kotor, tangan gemetar memegang sapu. Siti, kamu lupa cara menyapu yang benar, ucapnya lirih. Suaranya berat, serak, tapi jelas. Siti menjerit sekeras-kerasnya dan mundur terbata. Namun kakinya tersandung ambang pintu hingga jatuh telentang. Ketika ia membuka mata, kamar itu kosong. Tak ada siapa-siapa. Hanya debu dan sepi. Sejak malam itu, gangguan tak lagi bersifat halus. Piring pecah sendiri di siang bolong. Kasur Siti terbakar ujungnya tanpa sebab. Suatu malam, ia dikunci dari luar kamar sampai pagi dan mendengar suara-suara yang berbisik dari dalam lemari. Tubuhnya pun mulai menunjukkan tanda-tanda aneh. Muka pucat, mata cekung, rambut rontok, dan punggung seperti terbakar. Tapi tak ada dokter yang bisa menjelaskan penyebabnya. Tuan Malik yang semula penuh cinta, kini mulai menjaga jarak. Ia menyalahkan perubahan Siti. Ia mencurigai sang istri mengalami gangguan kejiwaan. Namun Siti tahu betul, ini bukan karena sakit jiwa. Ini karena azab. Ia mulai dihantui. Siang malam, tidur maupun terjaga. Dan pada malam ke-14, suara Rashid tak hanya terdengar. Sosoknya berdiri tepat di samping ranjang.
Hujan turun deras di luar. Petir menyambar seakan langit ikut marah. Siti meringkuk di sudut kamar dengan tubuh menggigil. Ia sudah tak tahu harus bagaimana lagi. Semua ruqyah gagal. Semua upaya pengobatan mental tak membuahkan hasil. Yang datang bukan mimpi, tapi kenyataan yang menjeratnya tiap malam. Malam itu, suara langkah kaki terdengar jelas. Berat, lambat, menyeret. Siti memeluk lututnya sambil menutup telinga, berharap suara itu hilang. Tapi tidak. Langkah itu semakin dekat, dan berhenti tepat di samping ranjang. Dengan gemetar, ia menoleh, dan tubuhnya nyaris tak mampu menahan teriakan. Di sana berdiri sosok wanita tua dengan tubuh setengah gosong. Bajunya robek, rambut panjang menjuntai menutupi wajah. Tapi dari balik rambut itu, Siti bisa melihat senyum menyeringai, dan mata merah yang tak pernah ia lupakan. Ummu Rashid, masih ingat aku, Siti? Suaranya terdengar dari segala arah. Gema yang menghantam dinding hati terdalam. Siti mencoba berdiri, namun tubuhnya seperti membeku. Ia hanya bisa terjatuh dan merangkak ke pojok ruangan. Tapi kemanapun ia menghindar, sosok itu selalu muncul. Dari balik tirai, di dalam lemari, bahkan dari bawah tempat tidur. Dulu aku tak pernah melawan. Tapi sekarang, aku datang bukan untuk bicara. Siti meronta, berteriak, memanggil suaminya. Tapi pintu kamar tak bisa dibuka. Tuan Malik yang tidur di kamar sebelah tak mendengar apapun. Seolah rumah itu telah dibungkam oleh sesuatu yang lebih kuat dari logika manusia. Tiba-tiba, seluruh kaca di kamar pecah serempak. Suara pecahan menggema dan membuat telinga Siti berdarah. Dari setiap pecahan cermin itu, bayangan Ummu Rashid muncul serentak, mengelilinginya. Ada yang tertawa, ada yang menangis, ada pula yang menatap kosong, semuanya menuding ke arahnya. Kau ambil kehormatanku, kau ambil rumahku, kau hinakan aku di ujung usia. Sekarang rasakan gantinya. Siti menjerit, tubuhnya mengejang. Darah keluar dari hidung dan mulutnya. Dan di momen itu, salah satu pelayan yang hendak mengantar teh mendobrak pintu dan menemukan Siti, tergeletak di lantai dalam posisi tubuh membungkuk seperti sujud, tapi kaku dan tak bergerak. Wajahnya pucat, matanya terbuka, dan lidahnya terjulur seperti habis menjerit ketakutan yang amat sangat. Tak ada tanda kehidupan. Tapi yang paling mengerikan, di dinding kamar terdapat tulisan merah seperti ditulis pakai jari. Yang disakiti tak selalu diam. Azab Allah lebih nyata dari harta dan tahta. Jenazah Siti disemayamkan di rumah besar yang kini terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Para pelayan berjalan menunduk. Tak ada yang berani bicara keras. Tuan Malik sendiri tampak linglung. Ia tak menyangka istrinya yang dulu ceria, kini terbujur kaku dalam waktu yang begitu cepat dan misterius. Namun sejak malam kematian Siti, suasana rumah semakin aneh. Lampu kamar jenazah berkedip sendiri. Suara langkah kaki terdengar tiap tengah malam. Bahkan salah satu pelayan baru tiba-tiba pingsan setelah mengaku melihat sosok wanita berpakaian putih duduk di samping keranda, membelai rambut mayat Siti sambil berbisik dalam bahasa yang tak dipahami. Hari pemakaman pun tiba. Tapi kejadian janggal tak berhenti. Ketika jenazah hendak dimasukkan ke liang lahat, kain kafan bagian kepala robek sendiri. Wajah Siti terlihat, mata terbuka sedikit, seolah belum sepenuhnya mati. Beberapa orang mundur dengan wajah pucat. Sebagian lain mencoba menutupi kembali kafan itu sambil berzikir pelan. Seorang ustadz tua yang memimpin doa, sempat terdiam beberapa saat. Wajahnya tegang. Biasanya, wajah jenazah akan membaik setelah dimandikan. Tapi wajah almarhumah berubah menjadi lebih keras, seperti marah. Ucapnya lirih pada Tuan Malik usai pemakaman. Malam pertama setelah pemakaman, rumah Siti di kampung juga ikut diguncang peristiwa ganjil. Ibunya yang tua mendadak jatuh sakit tanpa sebab. Setiap malam ia mengigau sambil menyebut nama anaknya. Tetangga sekitar pun mulai resah. Mereka melihat asap hitam keluar dari kamar Siti yang sudah lama dikunci. Tak hanya itu, seorang warga mengaku bermimpi didatangi sosok wanita yang wajahnya terbakar, memintanya menyampaikan pesan kepada ibunya. Aku salah.
Tapi tak semua orang tahu. Doakan aku, kalau bisa. Tapi gangguan tak berhenti di sana. Kembali ke rumah megah Tuan Malik. Suasana semakin tak terkendali. Bayangan putih terus menampakkan diri. Pelayan-pelayan lama mulai mengundurkan diri. Bahkan Tuan Malik sendiri mulai menunjukkan tanda-tanda stres berat. Ia tidur di mobil selama 3 malam berturut-turut, karena tak berani masuk ke kamar yang pernah ditempati Siti. Dan pada malam ke-7 setelah pemakaman, suara teriakan menggemparkan seisi rumah. Salah satu sopir yang hendak membuka kamar utama mendapati semua perabot melayang di udara, dan di tengahnya berdiri bayangan wanita berkepala terkulai, mengenakan baju tidur putih milik Siti. Tuan Malik semakin hari makin tersiksa. Tubuhnya kurus, wajahnya kusam. Ia hampir tak pernah tidur di rumah. Para pegawai bisnisnya pun mulai membicarakan keanehannya. Bicara sendiri, murung sepanjang waktu, bahkan pernah berteriak histeris saat melihat bayangan kaca mobilnya sendiri. Rumah megah itu kini seperti kuburan hidup. Tuan Malik akhirnya memanggil seorang ulama tua yang dikenal sebagai ahli ruqyah dan penyucian rumah. Namanya Syekh Abdul Hamid, seorang alim dari Madinah. Saat tiba di rumah itu, ia langsung meminta seluruh pelayan berkumpul dan membacakan ayat-ayat Al-Quran selama 2 jam penuh. Namun saat masuk ke kamar Siti, Syekh Abdul Hamid langsung menghentikan langkah. Ada sesuatu yang menolak kehadiran saya, katanya tenang, namun matanya penuh kewaspadaan. Ia mulai membaca ayat ruqyah dengan suara lantang. Baru beberapa menit, semua kaca jendela kamar retak. Angin kencang menerpa dari arah dalam, padahal tak ada jendela yang terbuka. Lilin-lilin ruqyah padam sendiri. Bau anyir darah memenuhi ruangan. Dia masih di sini, gumam sang syekh, dan dia marah. Tak lama setelah itu, suara tangisan terdengar dari balik dinding kamar. Tangisan wanita. Kadang lirih, kadang seperti menjerit. Dan dalam satu momen, suara itu berubah menjadi tawa yang menusuk telinga. Syekh Abdul Hamid menggenggam tasbihnya erat-erat. Dia bukan hanya arwah gentayangan. Dia membawa penyesalan, dendam, dan kutukan yang dipelihara oleh dosa-dosa yang tidak diampuni. Setelah ruqyah malam itu, rumah terlihat tenang. Tapi hanya sebentar. Keesokan harinya, para tetangga mendapati puluhan ekor burung mati di halaman rumah. Semua dalam kondisi utuh, tapi lidahnya menjulur dan matanya terbuka lebar. Seolah melihat sesuatu yang sangat mengerikan sebelum mati. Dan malamnya, Tuan Malik bermimpi. Dalam mimpinya, Siti berdiri di tengah taman rumah. Wajahnya penuh darah, bajunya koyak, dan tangannya menunjuk langsung ke arah Tuan Malik. Aku tidak mati karena ajal. Aku mati karena kebusukan hati sendiri. Tapi kenapa tak satu pun yang mengingatkanku? Tuan Malik terbangun dengan napas terengah-engah. Seluruh badannya basah oleh keringat. Dan yang lebih mengejutkan, di samping tempat tidurnya ada secari kain kafan, kumal dan berbau busuk. Ia menjerit sekeras-kerasnya. Malam itu juga, ia meninggalkan rumah dan tak pernah kembali. Rumah mewah itu dibiarkan kosong, perlahan runtuh dimakan waktu. Tapi kata orang, kalau malam Jumat tiba, lampu lantai atas rumah itu suka menyala sendiri. Setelah kepergian Tuan Malik, rumah megah itu tak lagi berpenghuni. Gerbang dibiarkan berkarat. Taman yang dulu asri kini ditumbuhi ilalang. Tapi meski tak ada manusia yang tinggal, rumah itu tidak pernah benar-benar sepi. Warga sekitar sering mendengar suara wanita menyanyi dari lantai 2. Lembut, pelan, tapi selalu diiringi suara tangisan anak kecil. Padahal Siti tak pernah punya anak. Beberapa kali, anak-anak yang bermain bola di dekat pagar rumah mengaku melihat kakak bergaun putih melambai dari jendela. Salah satu dari mereka sempat kerasukan dan menangis sambil berkata berulang kali, "Jangan ambil hartaku, itu milikku, aku nyonya di sini." Berita itu menyebar cepat. Rumah yang dulu jadi simbol kemewahan kini berubah jadi tempat terlarang. Tak ada yang berani mendekat setelah matahari tenggelam. Seorang developer kaya pernah tertarik membeli rumah itu. Ia datang bersama tim survei dan arsitek. Tapi baru 15 menit masuk ke dalam, salah satu arsiteknya keluar sambil muntah darah. Di lantai 2,
Ada perempuan di dalam kamar mandi. Rambutnya menutupi seluruh wajah, tapi dia tersenyum, katanya sebelum pingsan. Proyek pembelian rumah langsung dibatalkan. Nama rumah itu pun berubah. Bukan lagi rumah Malik, tapi disebut warga sebagai rumah Nyai Siti. Tak sedikit yang percaya, arwah Siti masih bergentayangan di sana. Bukan untuk menunggu suaminya, tapi menjaga hartanya. Menjaga kekuasaan yang dulu ia rampas dengan kesombongan. Dan di sudut dapur, di dekat lemari kayu tua, ada bekas darah kering yang tak bisa dibersihkan. Sudah dicat berulang kali, tetap kembali muncul. Warnanya merah kehitaman, seolah menjadi saksi bisu dari semua dosa yang pernah terjadi di sana. Beberapa pelayan lama yang sempat bekerja di rumah itu mengaku masih sering didatangi mimpi buruk. Dalam mimpinya, Siti berjalan perlahan, memegang sapu sambil berkata, "Aku sudah jadi majikan, kalian semua budakku, sampai akhir zaman." Wajahnya bukan lagi wajah manusia, tapi separuh terbakar, separuh membusuk. 3 tahun telah berlalu sejak kematian Siti dan terbengkalainya rumah megah itu. Namun bayangannya masih menyisakan teror bagi siapapun yang pernah mengenalnya. Hingga suatu hari, seorang pemuda asal Indonesia bernama Farel datang ke kota itu sebagai bagian dari tim dokumentasi Urban Legend. Ia mendengar cerita tentang rumah Nyai Siti dan ingin membuktikan sendiri kebenarannya. Didampingi 2 rekannya dan kamera lengkap, mereka masuk ke dalam rumah saat senja mulai turun. Pintu depan berderit saat dibuka. Bau lembab dan tanah basah langsung menyeruak. Dinding-dinding rumah dipenuhi jamur. Tapi yang paling aneh, semua perabot rumah itu masih utuh. Meja makan tetap terisi peralatan makan. Vas bunga di ruang tamu masih berisi bunga kering. Dan di kamar utama, gaun pengantin putih Siti masih tergantung di balik pintu. Farel melangkah pelan ke arah cermin besar di ruang rias. Ia menyalakan kamera dan mulai merekam sambil berbicara pelan. Ini adalah kamar utama. Menurut cerita, disinilah arwah Siti paling sering menampakkan diri. Tiba-tiba, cermin itu berkabut. Muncul tulisan samar dari dalam. "Sudah lupa padaku." Lampu kamera berkedip. Suara bisikan terdengar di telinga mereka. Salah satu rekannya muntah darah dan jatuh ke lantai. Yang satu lagi langsung lari keluar dan tak pernah kembali. Farel yang tinggal sendirian, panik. Tapi sebelum sempat berlari, cermin itu retak sendiri. Dan di balik retakan, muncul bayangan wanita berkebaya putih, wajah gosong, bibir hitam mengelupas, dan matanya menatap tajam. "Siti, dulu aku pembantu. Kini aku ratu. Aku tidak pergi, karena dunia tidak pernah menyesaliku." Farel menjerit dan lari keluar dari kamar. Tapi rumah itu menutup rapat pintu-pintunya. Jendela terkunci sendiri. Lampu padam. Dan dalam gelap, suara langkah sepatu Siti mendekat perlahan. Perlahan, sampai napasnya terasa di belakang telinga Farel. Pagi harinya, warga menemukan Farel tergeletak di halaman. Pingsan, tapi hidup. Tapi yang membuat semua orang bergidik adalah wajah Farel yang berubah. Matanya kosong, dan rambutnya memutih seluruhnya dalam semalam. Saat sadar, ia hanya menggumam pelan. Siti belum mati, dia cuma berpindah. Sejak itu, tak ada lagi yang berani menyentuh rumah itu. Bahkan pemerintah daerah menutup area sekitar dan memasang pagar tinggi. Tapi tetap, di malam tertentu, suara langkah kaki di dalam rumah masih terdengar. Dan orang-orang percaya, azab yang menimpa Siti belum benar-benar selesai. Karena kesombongan yang dibungkus kekayaan dan penghinaan pada orang lemah tak akan pernah mati dengan tenang. Dari kisah ini kita belajar bahwa kesombongan, seberapapun ditutupi oleh kemewahan dan kedudukan, tetap akan membawa kehancuran. Ketika seseorang melupakan asalnya, menghina yang pernah menolong, dan menjadikan kekuasaan sebagai alat untuk menindas, maka azab Allah bisa datang dalam bentuk yang paling tak terduga. Kekayaan tak menjamin ketenangan. Kekuasaan tak berarti jika digunakan untuk menyakiti. Seorang mantan pembantu yang menjadi nyonya rumah bukanlah masalah, tapi saat ia menginjak orang lain demi membuktikan kekuasaannya, maka itu adalah bentuk pengkhianatan terhadap hati nurani. Allah berfirman dalam Al-Quran,
Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung. Quran Surat Al-Isra 37. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa kebaikan kepada sesama akan kekal, sementara keangkuhan hanya membawa petaka. Cerita ini adalah fiktif, namun dibuat seolah nyata agar kita bisa mengambil pelajaran hidup dari setiap detailnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah berikutnya yang tak kalah menyentuh dan membuka mata hati. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.